Bertani di Padang Gurun, sebuah video book karya Juledi Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan November tahun 2013, penulis mendapat kesempatan langka dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia untuk melakukan survei geologi lapangan menyusuri padang gurun tandus Jazirah Arab yang merupakan jantung minyak dunia. Video book bertani di padang gurun ini merupakan sebuah catatan ringan di luar bahasa teknis geologi dari petualangan ilmiah tersebut. Semoga bermanfaat dan inspiratif. Insya Allah. Jakarta, Mei 2021. Survei geologi lapangan ini ternyata bukan saja hanya bisa mempelajari bagaimana cadangan minyak bumi terbesar kedua di dunia setelah Venezuela itu terbentuk, tetapi juga membuka mata bagaimana pertanian di gurun yang gersang bisa berkembang pesat setelah kondisi geologi, terutama geohidrologinya, bisa terungkap dan dipetakan. Bahkan kami bisa menikmati lezat segarnya sayuran hasil pertanian dan enaknya daging ternak di tengah padang gurun gersang. Merupakan surprise bagi kami, karena dalam 7 hari studi lapangan ini, 2 hari sempat diguyur hujan yang deras sekali. Di daerah gurun, hujan hanya terjadi beberapa kali dalam setahun menjelang musim dingin tiba. Bahkan tahun sebelumnya hanya terjadi 3 kali. Hujan deras ini sempat meluapkan banjir dan menciptakan sungai-sungai, juga air terjun instan yang hanya berumur beberapa hari, bahkan hanya dalam hitungan jam saja. Setelah itu kering kerontang lagi. Beruntunglah kami bisa mengalami fenomena alam yang jarang sekali terjadi di wilayah ini. Barangkali inilah tabungan air yang bisa dimanfaatkan sepanjang tahun jika kita pintar membaca alam. Sungai-sungai ini umumnya bermuara di situ atau embung yang juga tidak akan berair selamanya karena akan cepat terserap dan sebagian menguap. Salah satunya adalah yang ada di Wadi Nisa. Dalam bahasa Arab, wadi berarti palung sungai atau embung yang hanya terisi air ketika hujan lebat. Walaupun hujan deras ini juga menimbulkan bencana banjir dan runtuhnya jembatan di kota Riyadh karena ulah peradaban modern yang berkembang pesat, hujan lebih merupakan berkah bagi perkembangan pertanian di gurun. Salah satu perusahaan pertanian peternakan yang berkiprah di gurun ini adalah Al-Marai Farm yang telah berhasil memproduksi 940.000 liter susu setiap hari dari ratusan ribu sapi. Sebanyak 20.000 truk per tahun pakan sapi dipanen dari ladang rumput perdu berbentuk lingkaran-lingkaran dengan sistem irigasi center pivot di tengah gurun seperti yang terlihat di citra satelit Google Maps. Kebutuhan air untuk sistem irigasi center pivot yang bergerak membentuk lingkaran ini, sumber airnya didapat dari formasi minjur, disedot melalui sumur-sumur bor yang terletak di poros lingkaran. Sumur-sumur bor ini rata-rata kedalamannya sekitar 200 meter dengan debit sebanyak 60.000 liter per menit. Air yang dipompa itu adalah air hujan yang terserap masuk, tersimpan di dalam pori-pori batuan sedimen formasi minjur yang tersingkap muncul di permukaan.
Jadi ini masih merupakan air permukaan yang tawar atau fresh water, bukan air formasi atau air laut yang biasanya terjebak pada saat pengendapan sedimen terjadi jutaan tahun yang lalu. Air formasi sering berasosiasi dengan minyak bumi, sedangkan air permukaan adalah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan terserap menjadi tabungan sejak wilayah ini terangkat menjadi daratan serta batuannya tersingkap karena erosi. Bayangkan kalau itu terjadi sejak 1 juta tahun yang lalu saja, tentu sudah terkumpul cukup banyak bukan tabungan air hujannya. Air formasi atau air produksi yang sering berasosiasi dengan minyak bumi ini, temperaturnya lumayan tinggi karena pengaruh panas inti bumi. Ini juga mempunyai potensi energi yang besar sekali. Selain di kala musim dingin bisa dimanfaatkan langsung sebagai pemanas rumah kaca untuk bertani atau greenhouse, juga bisa untuk pengolahan dan pengeringan hasil pertanian. Untuk air formasi, biasanya temperatur, salinitas atau kadar garam dan kandungan mineralnya cukup tinggi. Karena itu tidak bisa langsung digunakan untuk pertanian. Jika ingin dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, air formasi harus melalui proses desalinasi agar menjadi air tawar. Tapi proses ini tidak murah. Air formasi biasanya juga ikut tersedot bersama minyak yang diproduksi. Karena itu juga disebut air produksi atau produced water. Seperti lapangan minyak Minas di Riau misalnya. Sekarang ini produksi air formasinya jauh lebih banyak, sekitar 98%, sedangkan minyaknya hanya 2%, tinggal sedikit sekali. Dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang terjadi akhir-akhir ini, air formasi yang masih cukup panas ini bisa untuk membangkitkan energi listrik, energi masa depan. Jadi, air yang tercurah dari langit itu berkah atau bencana, semua tergantung kita sendiri apakah kita bisa membaca, termasuk membaca alam sehingga bisa mengelola air dengan baik. Karena itu bacalah Iqra. Begitu juga bacalah alam Jakarta jika ingin bebas banjir. Geologi adalah ilmu untuk membaca alam. Seperti yang kita pahami selaras dengan hukum sinergi, air, pangan, energi atau water food energy nexus, setelah kondisi geologi tersingkap, di mana ditemukan formasi minjur yang merupakan aquifer dengan kandungan air yang cukup banyak, mulai tumbuhlah pertanian. Air sangat bermanfaat untuk mengembangkan pertanian penghasil pangan, dan ini tentu saja diperlukan energi. Bertani di wilayah gurun yang gersang memerlukan energi yang jauh lebih besar dibanding petani di negeri tropis seperti Indonesia. Walaupun cadangan minyak Saudi masih terbesar kedua di dunia, nampaknya mereka tidak akan menggunakan minyak sebagai sumber energi untuk pertanian. Mereka akan memanfaatkan sumber-sumber energi baru terbarukan atau renewable, seperti matahari, angin, dan panas bumi. Bahkan tidak lama lagi mereka akan melakukan pemboran sumur panas bumi suhu rendah yang juga disebut low enthalpy geothermal. Energi panas bumi suhu rendah ini nantinya akan dimanfaatkan untuk memproduksi air tawar dari laut atau desalination plant sebagai pemanas atau pendingin udara, dan untuk pertanian termasuk bercocok tanam dalam rumah kaca atau greenhouse, pengolahan hasil panen, serta budidaya ikan air tawar. Di hari ketiga, setelah seharian berkendara di luar jalan atau off-road driving, menyusuri lembah Ngarai padang gurun mati batuan, malamnya kami dijamu makan malam makanan asli desa di pedalaman Saudi di tengah gurun. Menunya nasi mandi atau biryani dengan kambing guling muda, ayam dan hasi, yaitu daging onta muda.
Memang kalau masih muda dagingnya empuk banget, apalagi dihidangkan dengan lalap sayur-sayuran atau salad. Ada selada, lettuce, ketimun, dan tomat yang semua merupakan hasil panen lokal dari petani di padang gurun. Makanya keroyokan dan rame lesehan pakai jari tangan alias mulut, gak pakai sendok seperti orang kenduri di kampung. Lezat memang. Yang lucu kalau melihat teman-teman londo bule makan muluk pakai jari tangan, mulutnya pada kelepotan, nasinya berjajaran jatuh, persis anak balita yang baru belajar makan. Tapi kata teman saya yang orang Arab bilang bahwa kebiasaan makan muluk menggunakan jari-jari itu karena mereka mengikuti sunnah Rasul. Malah salah satu teman bule cerita bahwa di negara mereka memang ada penelitian bahwa makan menggunakan jari-jari tangan alias muluk nasi itu bisa mencegah pikun dan buyutan, demensia, dan Alzheimer bahasa sananya. Penasaran akhirnya saya browsing. Ternyata memang benar. The main idea seems to be keeping your brain active and challenged. You could start with something as simple as eating with the hand you usually don't use from time to time. Di usia senja dengan selalu aktif berpikir, melatih gerak otak kita akan mencegah kepikunan. Ini bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana, di antaranya makan dengan jari-jari tangan tanpa sendok. Selain itu, makan kembul ala kenduri atau makan berjamaah ala Arab ini syarat akan makna filosofis dan psikologis. Makan kembul atau berjamaah membuat simpul ikatan tali silaturahim semakin erat. Apalagi kalau dilakukan sesering mungkin dalam satu keluarga. Ketika makan kembul ini akan terjadi dialog interaktif antara anggota keluarga yang menyentuh dan menguatkan ikatan batin. Orang tua akan bisa memonitor perkembangan dan membantu memecahkannya jika terjadi masalah yang dihadapi anak, terutama jika anak menginjak usia remaja. Suatu kerjasama tim atau teamwork yang sudah menjadi barang langka di dalam keluarga yang super sibuk di zaman modern ini, terutama di kota-kota besar. Masing-masing sibuk sendiri mentelingin gadget. Pelajaran penting yang sangat inspiratif bagi saya ketika berpetualang di tengah padang gurun tandus ini adalah adanya interaksi kebutuhan dasar dalam ekosistem kehidupan manusia dimanapun berada, yaitu air, pangan, dan energi. Sinergi alias interaksi positif yang saling terkait di antara ketiga unsur itu kemudian dikenal sebagai Water Food Energy Nexus. Di Indonesia yang beriklim tropis, bendungan merupakan wujud sinergi antara air, pangan, dan energi. Air adalah darah kehidupan bagi pertanian yang menyediakan kebutuhan pangan, dan tentu saja ini perlu energi terutama untuk pengolahan pasca panen. Energi bisa dibangkitkan dari air dan juga bisa dipanen dari hasil bertani yang berupa biofuel. Untuk mengelola dan memproduksi air bersih perlu energi. Inspirasi yang pertama, di Saudi Arabia yang kaya energi minyak bumi, pertanian di padang gurun sebagai sumber pangan berkembang pesat setelah sumber air ditemukan. Indonesia, negara tropis yang kaya sumber air, selain untuk pertanian yang menghasilkan pangan, juga bisa untuk membangkitkan energi yang besar dari tenaga air, dan juga dari pertanian energi yang menghasilkan biofuel. Inspirasi kedua, Saudi Arabia yang mempunyai cadangan migas terbesar kedua di dunia dengan kapasitas produksi 12 juta barrel oil per day sudah memikirkan energi baru terbarukan, yaitu low intensity geothermal. Indonesia
mempunyai banyak sumur-sumur minyak tua yang sudah tidak produktif lagi, tapi mempunyai air formasi yang panas. Ini juga bisa diubah atau dikonversi menjadi sumber energi panas bumi suhu rendah atau low enthalpy geothermal. Itulah bertani di padang gurun yang memberikan inspirasi untuk pengembangan pertanian energi terpadu dan pemanfaatan sumur-sumur tua untuk pembangkit energi panas bumi suhu rendah atau low enthalpy geothermal di tanah air. Semoga bermanfaat dan inspiratif untuk pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silahkan mengunjungi channel YouTube Miss Juliety Bakri atau klik tautan links pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.